Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matis sholatil fajri wa ni'matis shadaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Abdullah, yang saya hormati para alim ulama, para asatid, para dosen, para guru, para pejabat, para tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah mengizinkan saya bersama tim Badan Wakaf Al-Quran bisa bersilaturahim di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah, yaitu memperpanjang usia dan memurahkan rezeki. Amin. Salam dan sholawat marilah senantiasa kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, perbanyakilah sholawat. Insya Allah di hari kiamat kita pun akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan atau momen bahagia ini saya tidak dalam kajian ini barangkali tidak kepada menggurui atau mengajarkan sesuatu, tapi lebih kepada storytelling atau berbagi cerita tentang bagaimana perjuangan saya di daerah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita saling menyambung silaturahim. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan tadi, saya ini bukan dai yang tinggal di kota di Jawa, tapi saya di daerah pedesaan, jauh di timur, tepatnya di Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mriki wonten wong Nusa Tenggara Timur? Ada Bapak Ibu? Boten enten? Atau barangkali sudah pernah ke sana barangkali? Belum juga Pak? Ajak rono ya Bapak ya? Saya ini memang terlahir dari keluarga Kristiani. Mama saya itu dari marga salah satu, dulu itu adalah kerajaan Katolik yang dibentuk oleh Portugis. Karena memang sebenarnya NTT awalnya itu Islam. Tapi begitulah dalam proses politik sejak zaman penjajah, maka akhirnya justru kita yang jadi minoritas. Jadi mama saya itu marganya itu jadi embel-embel Portugal. Karena di daerah itu kan ada marga Fernandes, da Gomes, da Silva. Ya, saya punya mama itu marga da Silva. Aku sebelumnya berpikir, wah, berarti saya ini ada turunan darah Portugal ini. Ya, saat dulu Cristiano Ronaldo mungkin. Karena saya hobi bola kaki, Bapak. Sampai sekarang masih jadi pemain bola ini. Saya sebelum datang ini mengikuti Tarkam, Pak. Itu PSSI Askap setempat menulis pemain tertua di turnamen. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata saya hanya simbol saja. Suku kami aja simbol. Tapi saya bangga dengan keluarga itu, terlepas dari akidah berbeda. Tapi masa kecil saya berada dalam lingkaran keluarga yang religius, keluarga yang intelektual. Di era tahun 60-an saja, om saya itu sudah jadi dokter, Bapak. Bisa bayangkan kalau era 60-an sudah jadi dokter, sudah cukup tinggi sekolahnya, Pak. Yang dokter ini kemudian di tahun 1980-an jadi gubernur di NTT.
Mungkin ada Bapak pernah dengar kalau Dr. Fernandes itu om saya. Nah, om saya ini ada juga yang jadi polisi, ada juga yang jadi pastor. Berarti secara pribadi saya merasa saya juga berasal dari orang yang punya bobot bibit bebet yang boleh juga lah. Maka wajar sekali Bapak Ibu sekalian, ketika kecilnya sudah dibina, diharapkan menjadi seorang tokoh Katolik. Waktu itu saya cita-citanya menjadi pastor, Pak. Tahu-tahu kebablas jadi ustadz niki. Maka tentu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini secara pribadi akan memberikan dampak sakit hati pada keluarga mama, kepada mama saya juga, dan itu wajar secara dunia, Pak ya. Nah, karena seperti itu, maka saya harus membuktikan kepada mereka bahwa saya masuk Islam itu bukan karena pengaruh-pengaruh faktor luar, tetapi karena memang ada satu keyakinan yang saya harus pertanggungjawabkan. Inilah Islam. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah maka berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, cinta Nabi, cintai Al-Quran. Barangkali ini bagian dari motivasi yang membuat saya terjun berdakwah. Insya Allah istiqomah di daerah saya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bicara cinta, ini suatu kata yang sangat sensitivity. Kita lihat cinta ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam kajian dari UIN Banten itu, catatan mereka ada 93 kata cinta dengan berbagai variasi yang diinformasikan Allah dalam wahyu Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya cinta, ya Bapak Ibu ya. Ya tidak Ibu-Ibu? Memang karena cinta itu orang bisa senang, cinta juga bisa mati. Iya tahu Ibu-Ibu ya. Nah Bapak Ibu, tentu kita bicara tentang cinta, semua kita tahu dari mana datangnya cinta. Biasa orang bilang dari mata turun ke hati. Kenapa adanya cinta? Ya adanya cinta karena memang adanya kenikmatan yang diberikan oleh objek material kepada kita. Tentu cinta ini bisa diukur dengan panca indera, itu cinta dunia. Tapi ada satu cinta yang lebih dalam, yaitu hanya diukur dengan mata hati kita melalui iman dan ilmu, yaitu cinta kepada hal-hal yang gaib. Dalam hal ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya cinta ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, sadulur-sadulurmu, bojomu, pasangan hidupmu, kemudian kaum keluargamu, harta benda yang kamu usahakan, perdagangan atau bisnis yang kamu takut akan kerugiannya, tempat tinggal yang mengenakan kamu, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada cinta pada Rasulullah, daripada cinta kepada perjuangan atau jihad di jalan Allah, maka tunggulah suatu saat akan saya timpakan bencana alam kepadamu. Akan saya timpakan penderitaan kepadamu. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, ini ayat ini merinding kalau kita cermati, kita dalam. Karena apa? Allah memberikan porsi pada kita bahwa boleh mencintai dunia, boleh punya istri, boleh punya harta, boleh punya tempat tinggal yang mewah, boleh punya bisnis yang luar biasa. Boleh Bapak Ibu sekalian. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dunia ini. Monggo, diberikan semuanya kepada kita. Tetapi Allah mengingatkan kita, jangan sampai dunia itu melalaikan kita, mengorbankan cinta kita kepada Allah, Rasulullah, dan perjuangan di jalan. Jadi saya berpikir, wah berarti bolehlah
Saya harus punya istri, saya harus punya anak, saya harus punya keluarga. Bila keluarganya sedikit, ditambah lagi keluarganya, Bapak Ibu. Begini-begini, Bapak Ibu, saya punya anak 10 ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya ajak Bapak Ibu tadi, mau tidak ke Flores? Pasti jawabnya tidak mau, iya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau tak doa bisa jadi itu. Kenapa? Paling kurang jadi besan lah Pak. Mau anak 10, kenyataan sudah ada. Yang pertama, sudah mau S2 di Bandung. Ini nikah dengan orang Karanganyar, Solo. Ya, yang kedua, anak perempuan nikah dengan orang Babat di Lamongan sana. Nah, ini yang ketiga di kampung, mudah-mudahan yang keempat di sini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Boleh kita punya semua itu. Tapi dedikasikanlah untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, kemudian cinta pada Rasulullah, cinta pada perjuangan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cinta pada Allah? Allah di dalam Al-Quran juga memberikan kita caranya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hai Muhammad, katakan pada umatmu, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Terus bagaimana mengikuti Rasulullah? Harus kita buktikan. Salah satu cinta kita kepada Rasulullah adalah membuktikan dengan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu, saya mengkaji Al-Quran. Al-Quran ini jadi motivator saya sehingga saya masuk Islam. Saya pertama itu, awal-awal itu aku lihat Quran ini ya, langsung saya takjub. Itulah hidayah Bapak, susah digambarkan. Wih, iki tulisannya jelimet tenan kok ya. Tanya orang Islamnya, sampean iso moco tuh? Iso lah. Ketika saya mau sentuh Quran dia bilang, jangan sentuh. Wudu dulu ya, aku orang ngertos wudu ku ya apa Pak? Harus masuk Islam dulu. Oh begitu ya? Ya. Quran ini juga begitu indah saya dengar di radio-radio lagu-lagu Al-Quran. Oh, saya ini kecilnya penyanyi gereja Pak. Suka seni, suka menyanyi. Sampai sekarang masih karaoke juga Pak. Ya. Ada jiwa seni, itulah cinta Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Al-Quran bisa dilakukan, saya tertarik sekali. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika saya sudah masuk Islam, saya berpikir, kalau sudah masuk Islam, harus belajar Quran. Saya harus tahu Al-Quran. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang Quran dan perjuangan jihad. Seluruh ayat yang berkaitan dengan operasional jihad di dalam Al-Quran, itu firman Allah dengan redaksi jihad bi amwalikum diikuti dengan wa anfusikum. Berjuang itu dengan hartamu, baru diikuti dengan dirimu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan perjuangan Al-Quran ini, Rasulullah SAW bersabda untuk kita semua, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkannya. Maka Bapak Ibu, ketika saya sudah bisa baca Quran, saya bilang sama Bapak, saya harus sekolah pesantren, saya mau belajar Quran. Alhamdulillah tahun 82 saya masuk, 4 tahun saya tamat, 86 selesai. 1 tahun mengabdi di pesantren, kemudian 1 tahun ditugaskan berdakwah di Bima, saya ambil keputusan saya pulang. Saya bolak-balik belajar tentang Al-Quran, belajar Sirah Nabawiyah, belajar perjalanan para wali songo, perjalanan nenek moyang saya dari Kesultanan Ternate menyebarkan dakwah di Nusa Tenggara Timur. Saya temukan kajian-kajian Quran. Ternyata perbedaan-perbedaan antara kita umat Islam ini hal sepele saja Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita tidak perlu pertajam perbedaan-perbedaan, ya Pak. Kita butuh ini Al-Quran bisa mempersatukan kita Bapak Ibu. Nah, saya punya tanggung jawab, saya harus menyebarkan apa yang saya tahu tentang Al-Quran ini kepada umat saya. Tapi berat juga Pak. Karena bicara tentang Nusa Tenggara Timur, suatu tantangan yang harus saya jawab. Pertama, mayoritas umat di sana adalah umat Kristen. 86% umat Kristen. Umat Islam cuma 9, sekian saja Bu. Itu pun bukan tinggal di satu tempat, terpencar jauh di pulau-pulau di pesisir. Nah, saya pulang tahun 88, infrastruktur masih terbatas Pak. Kita jalan kaki dari jalan setapak. Kendaraan masih sangat terbatas. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, ekonomi di NTT berat sekali Pak. Kita tahu sendiri ya, NTT dalam statistika nasional,
merupakan salah satu provinsi kategori miskin di Indonesia. Memang berat Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara kita dari Jawa ini kalau ketemu saya tanya, sampean ngertos ora NTT kui? Oh ngertos Ustaz. Opo NTT kui? Nasib tak tentu. Memang berat sekali Bapak Ibu sekalian. Maka sudah pasti ketika saya di Jawa dulu, saya ceramah keliling, saya merasa bisa dijamin hidupnya saya. Di mana pada waktu itu kalau sekali naik mimbar, turun dari mimbar pasti dapat amplop itu Bapak Ibu. Sini juga Pak ya. Ya gitu. Tapi itu tidak ada di NTT. Kalau di sana ustadznya mau berdakwah, ustadznya yang bawa amplop. Begitu. Kenapa? Ustadznya harus berinisiasi. Supaya bisa ada dakwah, bagaimana caranya ada kajian, bagaimana caranya ada kegiatan kita tausiah dan lain sebagainya. Tidak ada takmir menyiapkan tausiah untuk kita, nggak ada. Paling-paling ada khutbah Jumat aja Pak. Itu juga orang-orang tua yang naik mimbar. Masih feodal banget gitu loh Bapak Ibu sekalian. Nah maka di tengah-tengah keadaan seperti ini saya berprinsip, saya siapkan fisik saya yang prima, belajar, saya perdalami ilmu dan skill, saya mulai bekerja Bapak Ibu sekalian. Apa saya kerja? Apa saja saya lakukan. Namanya di desa Pak, serabutan semua saya kerja. Mau itu jadi petani, mau itu jadi nelayan, mau jadi supir saya kerja Pak. Jadi di darat saya menanam bercocok tanam, di laut saya mancing ikan, saya buang pukat. Hasilnya saya pulang setir sendiri, bawa ke pasar. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa? Dengan apa yang saya miliki, banyak atau sedikit, saya mulai ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Alokasikan harta kita untuk anak istri kita, untuk kesejahteraan keluarga kita. Juga separuhnya berjuang di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu ketika saya mau berjalan dakwah, saya tidak perlu minta istri lagi. Tinggal pesan mereka, Bu, saya titipkan kalian pada Allah, bismillah saya jalan. Maka Bapak Ibu saya lakukan perjalanan. Jalan kaki, dulu kita masih jalan kaki, keliling, tidur di tengah jalan, berkunjung saudara-saudara kita dari masjid ke masjid. Oh di sana masjidnya terbatas kok Pak. Di sini nih satu kelurahan kira-kira berapa masjidnya Pak? Banyak Pak ya, lebih dari 10. Ya, itu kita di sana satu kabupaten itu Pak. Begitu langkanya masjid kita di sana. Memang di beberapa tempat banyak masjid, tetapi di mayoritas penduduk NTT masjidnya sangat sedikit. Nah, inilah membuat saya berpikir harus silaturahim. Saya keliling, melihat mereka, apa kebutuhannya. Barangkali saya punya akses bisa membantu mereka. Salah satu dakwah saya itu silaturahim. Dakwah yang kedua apa? Tebarkan kebajikan. Caranya bagaimana? Apa yang kita punya? Bismillah mau membantu. Baik itu ilmu, tenaga, mungkin pemikiran kita. Syukur ada harta kita, kita berbagi dengan mereka. Oh ternyata Bapak Ibu sekalian, hidup ini luar biasa. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebajikan, kebajikan kembali untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat keburukan, keburukan juga berpulang pada dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu, saya dalam hal ini jaga betul. Pembicaraan saya harus saya jaga. Saya harus setting betul ceramah saya. Saya harus menampilkan bahwa Islam ini hebat. Islam ini indah. Islam tidak bergantung pada orang lain. Tapi Islam ini menjawab kita dengan kebahagiaan-kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Itu harus saya lakukan. Supaya harga diri Islam ini betul-betul sesuai dengan apa yang kita tahu di dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, luar biasa. Di daerah-daerah yang kita kunjung itu Bapak Ibu. Dengan segala keterbatasan, salah satunya di daerah Timur Tengah Selatan, di pedalaman Timor, perbatasan dengan Timor Leste. Ya Allah, airnya juga susah Pak. Saya datang ke situ bawa air minum sekalian pakai wudhu. Saat sholat, saya pikir kami ramai-ramai sholat. Teman-teman yang tadi, guru-guru ngaji juga tidak ikut sholat. Selesai sholat saya tanya sama mereka. Bung, kenapa lu tidak sholat itu? Garu-garu kepala dia senyum-senyum dengan saya Pak. Kenapa? Dia bilang, Ustadz bagaimana mau sholat ini? Tadi malam tidur dengan istri ini belum mandi junub ini. Kok bisa? Iya tidak ada air di sini. Itu di jerigen tadi. Oh itu untuk minum Ustadz. Mandi dulu lah nanti baru ambil. Jauh Ustadz. Saya antar lah. Jalan setapak. Oke besok kita pergi lihat. Besok saya pergi lihat lokasinya Pak. Saya tanya, mana sumber mata air? Sudah dekat Ustaz. Orang NTT itu sudah dekat, masih jauh Pak. Begitu naik gunung, turun gunung, lembah, sampai di tempat air. Masya Allah saya pikir itu airnya itu sumber mata air yang besar. Tidak Pak. Kayak bercak darah di pori-pori kita.
hanya rembesan-rembesan saja. Tapi saya lihat, ini bisa menetes ini. Mohon maaf, bisa seperti air kencing. Saya berpikir, wah ini kalau kita bikin sumber, bikin mata air, kita tarik ke desa-desa itu mungkin menarik. Saya telepon Badan Wakaf Al-Quran, diutus tim teknis ahlinya ke sana. Oh bisa Ustaz. Alhamdulillah 2019 berkat wakaf-wakaf Bapak Ibu sekalian, kita bangun jaringan air bersih di sana. Bapak Ibu, siapa yang menikmati? Umat Islam plus saudara-saudara kita umat Kristen. Itulah hebatnya wakaf. Saya tambah bangga dengan agama ini. Wakaf salah satu harta umat Islam yang kontribusinya untuk kepentingan seluruh umat manusia. Bapak Ibu, awal kita bangun itu, wah ada yang sedikit nyindir sih. Sampai tidak mau kerja. Bilangnya apa? Jangan kerja itu air Islam. Jadi saya berpikir, kenapa ada isu seperti itu? Mungkin ini ada miss ini. Saya pergi pendekatan budaya, Pak. Memang saya paham Al-Quran ini bisa diamalkan dalam dua versi. Pertama versi wahyu, bersifat mutlak. Kedua versi budaya, enggak Bapak Ibu ya? Nah, saya ke gereja. Bapak Ibu bayangkan, antara kita dengan teman-teman sebelah itu kan ada gap. Apalagi pakaian begini, jadi ustadz masuk di gereja. Wah, orang kaget. Tapi saya ke sana, Pak. Betul. Semua pada melotot melihat saya. Agak sinis. Saya lihat di pojok itu ada bapak tua satu, pegang kotak dari daun lontar. Saya sudah tahu itu di dalam ada sirih pinang, Pak. Di sana budayanya begitu. Kalau mau akrab makan sirih pinang. Jadi saya minta, Pak, mari Pak, saya makan dulu. Begitu saya makan sirih pinang, padahal mabok juga nih Bapak. Wah, saya lihat ceria mereka tersenyum dengan saya. Baru saya bilang, Pak Pendeta, saya dengar ini katanya orang bilang di sini air Islam ini kita bantu. Jadi Bapak mereka tidak mau lagi kerjasama ini. Wah Ustadz tidak, itu mungkin anak-anak saja yang bicara. Oke Pak, kalau begitu saya undang. Minggu depan kita peresmian air, tolong hadir dengan umat. Siap Ustadz, kita sembeli sapi nanti makan sama-sama. Alhamdulillah minggu depan, betul Pak, mereka hadir semua. Umat Katolik, umat Islam, umat Kristen Protestan hadir. Bapak Ibu, dalam kesempatan itu, mereka semua saya minta untuk berikan sambutan. Saya memberikan ceramah. Apa saya bilang? Bapak Pastor, Bapak Pendeta, Ustadz Arif hadir di Timor, jangan meragukan saya. Saya sedikit pun, saya sumpah demi Allah, tidak berniat merubah keyakinan umat Bapak. Tidak ada Pak. Saya ini belajar Islam ini susah bertahun-tahun Pak. Mahal ini Islam Pak. Jadi saya tidak ada punya pikiran begitu Pak. Ya. Kalau orang mau masuk Islam, belajar dulu, Pak. Jadi Bapak Ibu, saya bilang sama mereka, tugas saya datang ini adalah menyampaikan. Saya harus sampaikan Islam ini, tabligh. Kenapa? Bapak dengan saya hidup berdampingan. Kalau Bapak tidak mengerti agama saya, repot kita. Contoh apa? Sekarang sudah ada air. Kalau Bapak tidak ngerti, pergi berburu, sembelih babi, darahnya cuci di sumber mata air. Repot bagi umat Islam. Jadi Bapak Ibu ya. Maka saya wajib menyampaikan Islam ini. Karena kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kita perlu saling paham supaya kita berdamai hidupnya. Jadi monggo Bapak Ibu, kemarin saya dengar bilang air Islam itu selamat. Mari sama-sama kita gunakan air ini. Ini kita ini bangsa Indonesia loh. Umat Islam di Jawa itu memang orang apa? Orang Eropa. Itu orang Indonesia, umat kita sama-sama. Mereka berwakaf untuk kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu di antara kesusahan mereka. Kesulitan yang lain, salah satunya Quran Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada pengajian. Kita teriak dakwah, teriak belajar Al-Quran. Padahal Al-Qurannya tidak ada. Semakin saya prihatin. Anak-anak mengaji, berebut Al-Quran. 5-6 orang, maunya satu duluan. Wih, saya tanya sama guru ngajinya. Ente tidak bisa beli Al-Quran? Bisa Ustadz, tapi di sini beli di mana Ustadz? Jauh. Betul juga Bapak Ibu. Al-Quran seperti ini kalau di NTT itu paling tidak siapkan uang 250.000 baru dapat Quran. Yang mahal adalah transportnya, pergi carinya itu. Maka Bapak Ibu saya bilang sama keluarga saya, teman-teman, ayo kita kumpul duit, beli Quran, kita bagi mereka. Bapak Ibu sudah ada yang terima Quran, lain pada minta, Ustadz kami juga. Apa yang saya jawab? Bismillah, siap. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman. Maka Bapak Ibu saya melakukan silaturahim lebih jauh, berangkat ke Jakarta. Disitulah awal saya bertemu Badan Wakaf Al-Quran. Saya sampai di sana, saya bilang sama direkturnya, Pak, saya datang mau berwakaf. Kaget dia, orang di timur berwakaf di Jakarta. Iya, wakaf apa Pak? Wakaf kapal. Tidak besar Pak. Saya maksudnya seperti kapal di Labuan Bajo Pak. Bapak Ibu sudah pernah ke Labuan Bajo?
Nah, kalau belum nanti dengan saya pakai kapal kita, mirip juga kapal Labuan Bajo. Saya berpikir kalau turisnya dengan kapal mewah, ustadznya juga harus kapal mewah. Supaya apa? Kita berdakwah dengan gengsinya, Pak ya. Dakwah seperti apa? Bawa Quran keliling. Alhamdulillah BWA kaget. Jadi bagaimana Ustadz? Kapalnya di mana? Ada di Flores. Siapa yang antar? Saya. Siapa kapten? Saya sendiri. Kita bawa berlayar sampai Jakarta 5 hari 5 malam Bapak Ibu. Tahun 2013 Alhamdulillah kapal itu kita renovasi. Kita launching di Tanjung Priuk. Diresmikan oleh KPLP. Saya minta BWA. Pak, kasih saya Quran. Dia tanya berapa Ustadz? Satu kapal. Berapa itu? 20.000 satu kontainer. Waduh, BWA tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Cuma 1.000. Loh, kok tidak cari yang banyak? Gampang carinya, umat Islam kan banyak uangnya. Tapi masalahnya membaginya ini yang susah. Jadi, kasih 1.000 dulu, baik. Saya bantu untuk membagi Al-Quran. Bapak Ibu, saya antar 1.000 Quran. Bagaimana cara saya? Mahal ini Pak. Saya tidak main bagi-bagi begitu Pak. Karena ini kan tidak ada target. Bukan jadi caleg ya Bapak Ibu ya. Saya ke sana itu bergaining position, ketemu dulu tokoh-tokoh pimpinan, pejabat daerah, bupati, wali kota, kementerian agama. Saya sampaikan, Pak, ini mahal, barang yang saya bawa ini mahal, Pak. Kalau dulu mungkin saya datang bawa ikan dengan kapal ini, Pak. Sekarang saya bawa Quran, Pak. Kalau Bapak butuh, oke. Ini wakaf, ada akadnya, Pak. Kita harus serah terima, Bapak Ibu. Saya bilang sama mereka, Pak, di dalam Al-Quran ini tercantum nama wakif. Ini biasanya kita dalam standar operasionalnya, kita harus sampaikan, Bapak, tolong penerima manfaat, buka baca nama orang yang ada di dalam Al-Quran ini, doakan. Maka Bapak Ibu sekalian, senang luar biasa. Pejabat Katolik pun senang. Apa dia bilang sama saya? Ustadz, terima kasih. Sudah banyak membantu juga nih. Kita di daerah ini kan tidak mampu. Kalau kita mau beli Al-Quran ini kan perlu ada perdanya nih. Kalau DPR setuju, iya. Kalau tidak, ini masuk penjara ini pejabatnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, foto saya kirimkan video-video. BWA tertarik. Bikin proyek besar-besaran, berani bergagas 1 juta Quran untuk negeri. Alhamdulillah Bapak Ibu, dibikin proyek besar-besaran, saya sudah mendistribusikan 700.000 lebih Al-Quran di Indonesia Timur. Bukan NTT saja Pak, seluruh sampai Sulawesi Selatan, Papua, Maluku. Banyak cerita menarik, ini waktu kita terbatas ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, nikmat sekali mengantar Al-Quran ini, subhanallah. Maka Bapak Ibu, mari kita buktikan kepada Allah dan Rasul bahwa kita cinta Nabi kita kembangkan Al-Quran, dakwah Al-Quran. Saya berpikir kalau setiap rumah Muslim ada Al-Quran, paling tidak sudah ada barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya tidak Bapak Ibu? Mereka termotivasi membaca dan belajar. Akhirnya mereka baca Quran, ada cahaya di rumah itu, cahaya menembus langit. Kalau di rumah, di kampung-kampung semuanya baca Quran, kampung bercahaya. Kalau di pulau itu orang semua baca Quran, pulau bercahaya. Insya Allah pulau yang bercahaya jauh dari bencana alam. Oke Bapak Ibu? Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Badan Wakaf mengapresiasi, menghadirkan saya dalam kegiatan termasuk pagi hari ini. Meminta saya bertemu wakif, menyampaikan cerita-cerita. Bagaimana BWA dengan kiprahnya dalam Al-Quran ini telah sampai kepada penerima manfaat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka luar biasa Bapak Ibu, saya juga orang luar. Saya mengajak Bapak Ibu, kita mengapresiasi sebuah lembaga ini. Bayangkan ini ditawarkan kita itu cuma 150.000. Saya aja bilangnya ini murah terlalu. 150.000 tak kirim anakku sekolah di Jawa, di kuliah di Muhammadiyah. Surat oleh JNI saya diminta bayar, JNE diminta bayar 75.000. Satu lembar surat. Wah ini 150.000 separuhnya harga. Saya tanya BWA, padahal ini sudah termasuk biaya cetak. Kertasnya dari Saudi Arabia. Biaya para nazir mereka semua ini. Biaya saya distribusi. Saya sekali distribusi itu nggak mungkin bawa 1-2 Quran. Harus 1 kapal. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kehadiran saya pagi hari ini. Termasuk dari Flores ke sini. Saya berpikir subhanallah, luar biasa Allah itu. Dulu saya jalan kaki, sekarang punya kendaraan. Dulu saya naik sampan, sekarang punya kapal. Dulu ke Jawa ini numpang kapal kargo, sembunyi, duduk di dalam karung-karung, Pak. Hari ini sudah bawa pesawat, Pak. Itulah, ternyata hidup dengan wakaf ini, Allah tidak buat kita susah, Allah tidak buat kita sulit. Wakaf dan sedekah tidak pernah menjadikan kita miskin. Justru semakin diamanahi kita, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya hadir ini pagi hari ini saya tetap mengajak Bapak Ibu, yuk mari kita jadikan wakaf dan sedekah sebagai gaya hidup kita. Saya tawarkan Bapak Ibu, monggo kalau bisa di perumahan ini kita berwakaf atas nama perumahan ini bisa 1.000 Al-Quran kalau bisa. Nah,
Maka Bapak Ibu, satu paket premium di mana-mana saya tawarkan dengan filosofi Asmaul Husna plus Syahadatain 100 Quran itu berarti sekitar 15 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk turut bersedekah dan berwakaf Al-Quran untuk seluruh negeri tercinta Indonesia. Saya mendoakan semoga rezekinya barokah, dilimpahkan terus, sehingga kita terus berbuat untuk harta kita yang kita bawa untuk mati nanti Bapak Ibu.